Oke, greetings all students. Jadi kita bertemu di semester ini ya, semester genap 2021. Di sini saya beri judul Spring Semester 2021. Jadi kalau di daerah Asia ya, jadi kalau kuliahnya mulai bulan Februari, Maret, itu adalah masuk semester musim semi. Saya harap kita pun juga bersemi ya semester ini. Kita sendiri sudah mengalami 2 semester, I think ya. Mulai dari Maret tahun lalu, hampir setahun kita menjalani perkuliahan online ini. Saya rasa teman-teman pun juga sudah terbiasa ya mengikuti online. Semoga semakin baik setiap semesternya. Jadi kalau semester yang pertama tadi ada masalah, masih banyak masalah, saya harap semester ini kita sendiri sudah punya grip dan bisa mengatasi kendala-kendala yang ada. Demikian juga saya ya, saya ingin berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Ketika Anda punya masukan, tolong segera disampaikan ya, supaya kelas kita juga semakin baik. Ya, saya tuliskan di bagian sini adalah overall, secara umum apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ini, yaitu membuat memori bersama-sama. Tentu saat ini tidak akan terulang lagi. Jadi kita akan membuat memori indah kita walaupun online seperti ini, kita tetap bersama-sama belajar juga dan juga bermain. Ya, saya tekankan saya suka bermain di dalam kelas. Jadi nanti ketika di tengah-tengah kelas akan kita adakan ice breaking. Nah, ice breaking ini bukan sembarang ice breaking kalau kelas saya ya. Ada konsekuensi yang menanti. Entah itu reward atau malah punishment. Ya, jadi tolong ditunggu, dinantikan. Saya lanjutkan kembali. Untuk pertemuan kita 1 semester ini, kita akan melakukan banyak hal ya. Yang pertama yaitu tentu penjelasan. Ketika saya menjelaskan materi, membahas sesuatu, ya mayoritas akan saya gunakan video seperti ini. Jadi tangkapan layar dan juga penjelasan. Jadi perkuliahan kita semacam itu. Namun ada kalanya juga ketika saya menjelaskan, kita akan menggunakan video conference. Jadi wajib hukumnya bagi teman-teman untuk memperhatikan jadwal kelas kita ya. Dari awal sampai akhir, jangan sampai datang terlambat karena bisa saja ketinggalan informasi. Terutama ketika penjelasan menggunakan YouTube, biasanya saya gunakan Premiere, dan juga ada absensi yang Anda harus lakukan, Anda harus ya ada special instruction yang Anda harus lakukan selama video tersebut up di YouTube. Jadi ketika premiernya sudah habis, ya tentu Anda tidak bisa melakukan tugasnya ya, dan Anda akan dianggap alpha pada pertemuan hari itu. So, perhatikan baik-baik. Jadi perkuliahan dan juga kedua, Anda akan melakukan presentasi dengan kelompok atau proyek dengan tim ataupun proyek individu. Serta ada ujian tengah semester yaitu dilakukan di minggu ke-9. Serta ada tryout biasanya di minggu ke-16 dan final exam minggu ke-17. Jadi ketika saya mengupload video ini ya, biasanya saya berikan kode ya 1.1 yaitu minggu 1 pertemuan 1. Berikutnya adalah 1.2, minggu 1 pertemuan kedua. Berikutnya lagi adalah 2.3. Jadi minggu kedua pertemuan kita yang ketiga. Nah, pertemuan ini akan bertambah terus ya sampai nanti pertemuan ke-32. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup jelas ya. Nanti yang detail akan saya sampaikan kemudian. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan ya yang tidak jelas mengenai ini, tolong ditanyakan ketika kita bertemu di video conference nanti. Jadi semester ini saya mengajar 2 mata kuliah, yaitu komunikasi bisnis untuk D3 akuntansi. Oh, it should be 1F ya.
Nah, ini seharusnya 1F, oke. Dan juga manajemen kuantitatif di kelas 3. Nah, teman-teman seperti yang saya bilang tadi bahwa Anda harus join Edmodo kelas. Jadi silahkan ambil kodenya di sini ya, kodenya untuk Anda yang kelas 1E, kodenya ini dan seterusnya. Kode juga saya berikan di WA Group. Ya. Tentu pertanyaan Anda semua adalah bagaimana caranya mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah ini. Tentu sangat mudah. Nah, asalkan Anda melakukan 3 hal ini, saya rasa Anda akan mendapatkan hasil yang cukup baik. Jika Anda ingin, jika Anda ada effort yang lebih, pasti akan mendapatkan yang sesuai dengan usaha Anda. Saya paling senang kalau anak jujur dan juga disiplin, dan juga menjadi anggota yang baik. Kita ini satu kelas kan adalah satu tim. Jadi saya pun juga anggota tim tersebut. Jadi bagaimana caranya menjadi anggota tim yang baik? Tentu berpartisipasi sesuai porsinya. Nah, kalau Anda berpartisipasi aktif, ya tentu hasilnya tidak akan mengecewakan. Berikutnya saya selalu jelaskan yaitu visi dan misi dari program studi. Bagi Anda yang D3 dan D4 akuntansi kurang lebih sama ya. Jadi di sini visinya, Anda harus tahu nih sebagai mahasiswa, visinya program studi ini apa. Kalau di D4 akuntansi manajemen menjadi program studi vokasi bidang akuntansi manajemen yang unggul dan bertaraf internasional. Bagi yang D3, bidang akuntansi. Jadi kalau D3 itu akan fokus pada akuntansi saja. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen tidak terlalu banyak ya, sedikit. Karena memang diharapkan ya akan mencetak orang-orang lulusan-lulusan yang siap bekerja kalau D3. Kalau D4 harus ada penalarannya juga. That's why ada manajemen di situ. Namun kesamaan dari semua program studi ya, yaitu adalah vokasi. Vokasi itu artinya lebih mayoritas dari perkuliahan akan menekankan pada praktik. Jadi jangan kaget kalau di kelas kita nanti banyak praktik-praktik yang Anda harus lakukan. Kemudian unggul dan bertaraf internasional. Unggul itu artinya bisa dibandingkan ya. Jika dalam kompetisi, tentu lebih menang dibandingkan yang lain. Serta bertaraf internasional. Nanti juga jangan kaget ketika di kelas kita akan gunakan sebagian menggunakan bahasa Inggris. At least teman-teman bisa dan familiar ya dengan penggunaan bahasa Inggris dalam keseharian. Baik ketika bertegur sapa maupun juga ketika di kelas seperti ini untuk menyampaikan pendapat dimulai dengan bahasa Inggris. Tidak harus full, tapi bagaimana membuka atau bagaimana berpendapat dengan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris yang tepat. Jika bisa full in English, saya rasa juga akan lebih baik ya. Nah, saya harap semuanya bisa mengikuti. Dan juga ada misi untuk mencapai visi tadi apa saja. Silahkan teman-teman baca sendiri ya, tentu punya di buku pedoman akademiknya. Buku pedoman siswa ya, buku pedoman yang kita terima di awal perkuliahan waktu itu. Ya, berikutnya yang saya selalu sampaikan ini biasanya ketika di awal kelas, ketika kelas tatap muka ya. Ya, ketika kita bertemu, tentu Anda harus menggunakan masker kalau memang lagi sakit. Kalau sekarang wajib semuanya. Oke, ini ketika kita ada di kelas yang tatap muka. Namun ketika online seperti ini, kadang mungkin terjadi suatu hal yang urgent. Anda harus meninggalkan meeting ketika sedang kelas ya. Tentu Anda bisa melakukannya, tapi jangan lupa bilang ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba gempa, oke, safety come first. Jadi aman adalah yang utama. Tapi tetap harus ada konfirmasi, oke? Yes, and then information. Jadwal Anda pun harus mengikuti sesuai dengan petunjuknya ya. Saya biasanya tepat waktu. Kecuali kalau ada informasi bahwa kelas akan ditunda
atau kelasnya dimulai pada pukul sekian, maka sesuai dengan informasi tersebut. Jadi Anda boleh terlambat, tidak akan saya berikan alpha. Namun ada service community terlambat. 10 menit oke lah, nggak di alpha. Tapi ada tugas yang harus Anda lakukan. Tugasnya apa? Nah, itu surprise. Namun saya sendiri sarankan secara pribadi, jangan sampai terlambat. Join berapa menit sebelum kelas dimulai. Jika absen, jika ada kepentingan, mohon meminta izin dulu memberikan informasi supaya saya tidak mencari-cari ya, dan juga supaya Anda tidak di alpha gitu. Kemudian kegiatan kita ada tugas-tugas, ada kuis, tes, ujian. Ya, saya tekankan ketika di perkuliahan, tolong jadi mahasiswa yang aktif. Aktif mendengarkan. Ketika Anda punya pendapat, walaupun pendapat Anda rasa nggak pede, nggak terlalu bagus, tapi silahkan katakanlah ya. Aktiflah dalam kelas ini. Ya, online tidak berarti Anda jadi diam saja ya, dan juga tidur, nggak mendengarkan dosennya. No, tidak seperti itu. Please be active. Dan juga saya suka yang kreatif, think out of the box, nggak mainstream, serta percaya diri. Apalagi kita ini ya di mata kuliah komunikasi bisnis, Anda diharapkan untuk berbicara. Untuk manajemen kuantitatif, Anda sudah tingkat 3. Sebentar lagi akan mengerjakan skripsi dan juga akan lulus bekerja. Ya, ini adalah latihan Anda supaya lebih percaya diri. Berikutnya adalah no plagiarism. Nanti ketika ada tes atau ada studi kasus, jawaban Anda itu harus bahasa sendiri. Saya tekankan lagi, menggunakan bahasa Anda sendiri. Walaupun Anda mendapatkan sumber dari manapun, misalnya membaca dari sebuah buku, tidak boleh disalin ya, tapi Anda harus ceritakan ulang dengan bahasa Anda. Ingat, Anda akan bisa lulus dari mata kuliah ini ketika Anda berusaha. Kemudian nilai untuk penilaian, jadi nilai akhir, nilai tengah semester itu biasanya saya ambil dari tugas dan juga nilai UTS. Ya, ada tugas-tugas, kuis, dan juga nilai UTS. Kemudian kalau nilai akhir, ya nilai yang awal tadi ya, yang awal tadi juga masuk perhitungan. Kemudian jika ada tugas lagi, kuis lagi, try out, kemudian nilai ujian akhir semester. Nah itu, jadi nilai awal yang tengah semester itu juga diperhitungkan untuk akhir ya. Jadi tolong yang di sini bagus, yang di sini juga bagus ya. Nah, supaya nilai Anda bisa A di akhir, tentu tidak bisa dikebut nanti waktu UAS, tidak bisa. Harus dimulai dari sekarang. Di pertemuan pertama Anda harus aktif. Jadi nilai berdasarkan nilai akhir ya, berdasarkan nilai-nilai Anda yang saya sebutkan tadi. Kemudian partisipasi di kelas. Kehadiran juga ada poinnya. Kemudian segala bentuk kecurangan akan mendapatkan nilai D. Jadi kalau saya menemukan teman-teman mengerjakan studi kasus misalnya, sama dengan temannya, nah itu saya punya beberapa cara sih untuk mendeteksi. Let's talk about it later. Saya punya beberapa cara untuk mendeteksi kecurangan itu. Kalau ketahuan pasti nilainya D. Nggak ada kesempatan kedua, nah, teman-teman ya. Jadi kalau nilainya D itu kalau mata kuliah komunikasi bisnis manajemen kuantitatif, oke. Bisa lulus ya, masih bisa lulus karena bukan mata kuliah praktik. Tapi masa mau nilainya D di akhir? Tentu tidak ya. Jadi teman-teman tolong kerja keras di awal. Nah, ini tadi saya bilang ada skor partisipasi. Biasanya nih nilai kalau ujian itu nilainya sangat minim. Bisa saya katakan tidak terlalu bagus ya. Ketika ujian biasanya trennya ya mahasiswa tuh nilainya selalu ada drop-nya di situ. Nah, nilai partisipasi ini akan saya pakai untuk mengangkat nilai tersebut. Jadi, ketika Anda nilainya kurang untuk ini ya,
Untuk misalnya let's say nilai UTS-nya anjlok, jeblok gitu. Kemudian namun di kelas selalu aktif, mengumpulkan poin keaktifannya sampai puluhan. Nah, itu bisa saya ini ya, konversi. Saya bandingkan dengan teman-teman sekelas, rata-rata bagaimana. Ketika dia rata-ratanya bagus ya, dari average ke atas, jadi rata-rata ke atas, maka akan saya berikan indeks. Ya, jadi bisa mengangkat nilai partisipasinya. Nilai partisipasi ini bisa mengangkat nilai UTS. Maksud saya seperti itu ya. Jangan khawatir tentang nilai ya, asalkan Anda berusaha, kemudian ya tetap ya, kalau mau berpendapat dipikir dulu, tidak boleh asal jeplak. Nah, kemudian asal ngomong yang kata orang celometan, well, itu juga no. Jadi dipikir dulu, harus yang profesional. Selama Anda berusaha secara maksimal, tentu hasilnya akan sesuai. Ya, ini tadi sudah panjang saya cerita macam-macam. Anda tentu sudah tahu ya, nama saya Ima Kristanti. Ya, panggil saja Bu Ima, it's okay. Kalau major saya finance, karena S2 saya ya, master saya finance, kemudian D4 saya accounting. Anda bisa menghubungi saya di email, saya rasa nggak banyak butuh dengan email ya. Mungkin di WA group. Nah, nanti kita buat satu WA group supaya kita bisa berdiskusi ya. Kalau ada informasi saya sampaikan di situ supaya cepat. Dan juga channel saya, segala materi saya letakkan di YouTube ini. Cari saja, search aja atas nama Ima Kristanti. Ya, sekilas tentang CV saya ya. Sekilas saya mengajar di Poltek ini sejak 2018 semester ganjil. Nah, kalau semester ganjil itu semester fall ya, semester gugur. Mulai dari September 2018 sampai sekarang. Mulai dari selain mengajar sebagai dosen, saya pun juga bertugas sebagai editornya jurnal kampus. Jurnal Jeram Kampus. Bagi Anda yang tertarik dengan penelitian, bisa diskusi juga dengan saya. Berikutnya, untuk kuliah ya, jadi saya menempuh kuliah saya 2 tahun di National Taiwan University of Science and Technology, Taipei ya, di Taipei. Jadi lulus, saya langsung mengajar di Politeknik ini. Kemudian, pengalaman kerja lainnya, tahun 2018, ya 1 semester saja saya menjadi tutor di Universitas Terbuka di Taiwan. Mengajar buruh migran Indonesia yang sedang bekerja di sana. Kemudian saya juga punya pengalaman mengikuti kursus bahasa ya di Language Center-nya ITB. Kemudian ya lulus S1, lulus D4 ya tahun 2013 sampai 2015 saya bekerja di Surabaya. Well, hobi saya. Jadi saya biasanya suka membaca ya. Yang saya baca belakangan ini adalah novel cerita misteri, ya Sherlock Holmes, dan juga ya Conan Doyle ya. Sherlock Holmes, novel-novel karangan Agatha Christie. Belakangan saya juga diberi satu novel judulnya Disorder yang belum selesai saya baca. Ya ada beberapa buku lain, namun saya ambil satu ini ya quotes dari Sherlock Holmes itu. Everything comes in circle. The old wheel turns and the same smoke comes up. It's all been done before and will be again. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ada suatu siklus ya seperti hidup kita pun juga satu siklus gitu kan ya. Kadang ada yang di bawahnya, kadang ada di atas. Nah, dan ini selalu berulang-ulang terus ya. Well, ketika Anda di bawah nanti jangan khawatir ya, karena ada bisa naik lagi. Dan demikian juga dengan kenakalan mahasiswa itu seperti lingkaran juga. yang selalu kembali ke itu aja, walaupun ada yang baru tapi kembali lagi. Well, ya tapi saya yakin bahwa teman-teman di sini tidak nakal-nakal ya.
Nakal boleh, tapi kreatif gitu ya. Bukan yang merugikan orang lain, tapi memang mencari tahu sesuatu yang bermanfaat. Oke, selain itu pekerjaan saya investor ya, investor saham. Kegiatan ini tidak saya lakukan karena ini musim hujan, saya benci air. Kemudian podcast, nampaknya saya belakangan ini sibuk tidak pernah merekam apapun lagi. Saya punya podcast tentang cerita anak-anak, ya mungkin kalau hasil ada yang jadi ya, satu seri jadi dan hasilnya bagus, mungkin saya akan pamerkan ke teman-teman. Dan satu quote yang saya suka ya, yaitu just do your best and let God do the rest. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, tetap tangan terakhir ada di Tuhan. Jangan lupa doanya. Saya rasa itu dulu pertemuan hari ini tentang introduction ya. Oh, oke, saya akan lanjutkan. Belum selesai ya. Ini ada instruksi join. Instruksi join Edmodo. Jadi teman-teman saya berikan informasi ini ya. Nah, ini ada kodenya, kelas apa? Ya, kelas 1F. Nah, ada kodenya dan juga ada instruksinya. Tolong diikuti instruction for student ini ya. Bahasa Inggrisnya mudah kok. Masuk alamat ini pakai komputer. Saya sarankan menggunakan komputer ya. Boleh login pakai smartphone supaya kalau ada informasi cepat tahu gitu, ada notification. Boleh untuk notification saja ya. Bukan untuk mengerjakan sesuatu karena tidak recommended. Karena nanti ada kuis-kuis yang harus mencocokkan kalau Anda gunakan smartphone nggak bisa dikerjakan. Ya itu. Jadi tolong kalau mengerjakan apapun submit gunakan komputer aja atau laptop. Kemudian klik atau tap get started as student. Jadi sebagai student ya, jangan sebagai dosen karena atau sebagai teacher karena pasti saya blok. Kemudian ikuti petunjuknya. Nanti ada pilihan instruction for parents. Jadi permintaan memasukkan email untuk orang tua tidak usah diisi. Orang tuanya tidak perlu masuk ke kelas ini, tidak perlu mengontrol Anda. It's okay, nggak perlu apa-apa. Jadi cukup ini aja, nggak perlu bawa orang tuanya ke Edmodo maksud saya ya. Walaupun emailnya email Anda sendiri nggak perlu. Nah, karena tampilannya jadi tidak sama dengan rekan-rekan sekelas lainnya. Jadi informasi itu, kemudian saya juga sudah ketikkan petunjuk untuk join kelas. Well, ini bisa diikuti ini contohnya ya. Jadi tolong teman-teman, nah yang bagian kanan tidak perlu. Ada petunjuknya dengan detail di sini. Kalau ada pertanyaan, segera ditanyakan. Boleh tanya ke saya ya. Terutama ke penggunaan nama. Nama tolong disesuaikan. Kalau sudah terlanjur, bisa disetting ya di bagian, klik di bagian ini, foto profil ya, kemudian klik setting, Anda bisa ubah nama, tinggal scroll aja ke bawah. Kemudian saya minta untuk ini ya, pakai nomor absen. Jadi nomor absen, kemudian underscore, nama lengkap sesuai absensi. Bagi Anda yang nomor absennya 1 sampai 9, karena cuma 1 digit ya, tambahi 0 di depannya. Jadi saya mau nomor absen itu 2 digit seperti ini. Kemudian tanpa spasi, berikan underscore. Ya, itu ya, garis di bawah itu, kemudian nama lengkap sesuai absensi. Kalau nama Anda cuma satu kata aja, misalnya Jokowi, jadi ketik aja nomor absennya 25 underscore Jokowi spasi Jokowi. Anda bisa nama depan ya, di bagian nama depan, kotak nama depan tuh tulis 25 underscore Jokowi, nama belakang Jokowi gitu. Atau teman-teman bisa berikan tanda strip di bagian nama belakang. Nah, karena kadang tidak bisa dikosongkan. Kalau bisa dikosongkan ya kosongkan saja, nggak apa-apa. Begitu ya, kalau untuk petunjuk kelas. Kemudian saya tunjukkan lagi. Berikutnya adalah, ini instruction Yang mau saya tunjukkan lagi adalah RPS dan KK ya. Jadi untuk
Untuk yang kelas 3, nah ini mata kuliah manajemen kuantitatif. Jadi ada hal-hal yang perlu Anda tahu ya. Dokumen ini akan saya simpan di Google Drive, jadi tenang saja Anda tetap bisa melihat. Kemudian, ya contoh di sini, ini ada kontrak kuliah ya. Jadi minggu pertama kita akan mempelajari ini. Minggu kedua, tiga ini. Nah, minggu keempat, lima ada kita masuk ke linear programming dan ada angka 1 di sini. Artinya kelompok 1. Kelompok 1 sudah harus tampil ya. Nah, kelompok 1 tampil, kemudian di minggu ke-8 kelompok 2 dengan topiknya ini ya. Oke. Kelompok 3 dan seterusnya ada 6 kelompok yang untuk manajemen kuantitatif. Teman-teman harus siapkan semaksimal mungkin. Untuk materi, saya lanjut dulu ke materinya. Jadi manajemen kuantitatif, ini ada Google Drive, saya punya RPS, KK, kemudian ada materi ya. Untuk kelompok 6, materinya tidak ada di e-book, tapi ada di PPT ini. Dan juga banyak sekali sumber yang Anda bisa masukkan. Ya, apa yang perlu dibahas? Ya, sesuaikan dengan RPS dan KK ini tadi. Apa yang perlu dibahas? Ambil dari sumber dan juga letakkan di sini. Saya rasa PPT ini sudah cukup mewakili. Oke. Kalau ada informasi yang ada perubahan informasi akan saya sampaikan kembali. Kemudian e-book manajemen kuantitatif ini berisi 6 ya, 6 modul. Ya, berisi 6 modul untuk materi kita semuanya akan menggunakan modul ini. Jadi silahkan disimpan semuanya. Di-download ya. Oke, itu untuk manajemen kuantitatif saya rasa itu ya. Oke, kemudian untuk sekarang yang kelas 1 ya, untuk komunikasi bisnis. Ya, komunikasi bisnis ada 9 bab, yaitu ya ikut ini. Nah, kelompok 1 akan masuk di komunikasi interpersonal ini. Kelompok 2 dan seterusnya silakan dibuka langsung di Google Drive. Makanya segera join Edmodo supaya bisa akses informasinya semuanya. Kemudian di folder di Google Drive itu juga ada materi. Jadi materinya tidak berupa e-book. Biasanya memang teman mahasiswa tuh beli. Namun karena ini tidak bisa ya, ini saya fotokan dari modul yang saya miliki. Ya, jadi seperti ini, teman-teman silakan di-download ya. Karena nggak ada PDF-nya. Karena tidak ada PDF-nya, that's why saya fotokan supaya teman-teman juga bisa mengikuti, bisa dibaca. Kalau ada halaman yang kurang jelas, Anda bisa bilang supaya saya bisa replace dengan data yang baru. Kemudian, ya, untuk buku komunikasi bisnis, saya menggunakan ya, materi-materi ini, saya gunakan buku referensi utama yaitu bukunya Joko Purwanto. Mungkin waktu video conference saya tunjukkan ya, teman-teman bisa beli di ini ya, Erlangga. Biasanya ada sales yang akan menawarkan gitu. Nanti saya hubungkan langsung dengan salesnya ya. Jika Anda membutuhkan bukunya, langsung berhubungan dengan sales, jangan ke saya. Haha, saya pun juga tidak promosi bagi Anda yang butuh. Oke. Dan juga ada kode etik mahasiswa, teman-teman yang harus teman-teman tahu ya. Mungkin nanti yang kelas 3 saya beritahu juga. Saya letakkan di Google Drive. Well, oke, ini beres. Sekarang saya PPT beres. Kemudian kelompok ya. Kelompok. Jadi teman-teman ini rata-rata mahasiswanya ada 30 orang. Aha. Untuk hanya. Jadi kalau saya ingin membagi kelas itu menjadi 6 kelompok. Jadi per kelompok ada 5 ya. Jadi 6 kelompok, masing-masing kelompok ada 5. Silahkan dibagi menurut absensi, urut aja di sini.
Kalau Anda nggak suka dengan dengan pembagian ini, coba waktu video conference yakinkan saya kalau Anda punya tatanan yang lebih baik. Nah, kalau Anda bisa meyakinkan saya, tentu akan saya kabulkan. Tapi harus ada alasan yang jelas, bukan karena benci dengan temannya. Oke, seperti itu. Jumlahnya ada yang tidak sama, it's okay, sama, it's fine, it's fine. Berapapun jumlahnya tetap bisa kita atur, kita manage dengan baik. Untuk mahasiswa beres, oke, apalagi ya, add modul. Sebentar, saya add modul seperti ini, saya sudah join, saya sudah buat kelasnya, teman-teman tinggal join saja. Oke, that's all for today ya. Silahkan ulangi lagi informasinya ketika tidak jelas, Anda bisa ulangi lagi video ini. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ke saya. Bisa melewat WA group saja supaya cepat. Sambil mikir, kira-kira ada yang kelewat ya. Oke, kalau ada yang kelewatan nanti akan saya sampaikan lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman, saya tunggu saran Anda ya untuk kelas yang baik itu seperti apa. Kemudian saran untuk proses penyelenggaraan kelas yang baik seperti apa. Karena saya biasanya pun juga sudah punya formula ya. Saya pikir ketika digabung dengan ide teman-teman mungkin akan lebih baik. Jadi saya tetap menunggu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyelenggaraan kelas serta saran-saran untuk teknis kelas kita selama 1 semester ini. Baik, seperti itu dan kita akan bertemu lagi di video conference di jadwal kelas kita selanjutnya. See you later guys, jaga kesehatan ya. Bye-bye.